Alhamdulillah terakhir di luar, Resosek, di luar DTKS itu sudah hampir 15 juta seluruh Mmm. Indonesia, ya di luar data hasil Resosek dan apa, DTKS, DTKS. Itu ya. berarti yang 15 juta itu data dari DTS. N. Kami juga lagi mencari draft yang sahih. Banyak Oh, sekali draft. sudah ada draft ya? Ya itu kan memang harus. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Joni Lianto dan salam inklusi. Ini saya lagi ada di satu kegiatan di Jakarta dan kebetulan pas banget jadwalnya dengan yang ada di sebelah kanan saya pasti sebagian besar yang nonton YouTube Joni Yulianto pasti sudah nggak asing lagi dengan Bang Jona. Halo Bang. Halo Mas Joni. Gimana kabar? Malam baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah lama ya sebenarnya berencana mau ngobrol bareng, cuman nggak jadi-jadi. Nah, dengan Bang Jona itu sudah ada beberapa konten ya teman-teman, mulai dari apa namanya, di beberapa waktu yang lalu waktu channel ini masih baru-baru. Masih pakai Zoom? Masih pakai Zoom, betul. Sampai kemudian ya ada beberapa konten, nanti saya taruh juga di deskripsi biar teman-teman bisa lihat. Tapi ngomong-ngomong, Ya. gimana Bang kesibukan saat ini? Ya. Setelah berapa tahun? Tahun ketiga ya? Tahun keempat sekarang. Oh, ke tahun keempat ya? Kemarin Desember tahun ketiga selesai, ini berarti kalau udah bulan 5 mau selesai, ya berarti 3 tahun 5 bulan lah. Kira-kira gitu di Komisi Nasional Disabilitas. Iya, betul. Sedang apa yang jadi ini, agenda atau kesibukan utama sekarang di Komisi Nasional Disabilitas, Bang? Ya yang pasti kan karena ini memasuki apalah istilahnya itu mulai karena di tahun kemarin tuh ada perpindahan dalam konteks satuan kerja ya, bahasanya seperti itu dalam konteks birokrasinya. Kita awal tahun lalu pindah ke kesekjenan, jadi lebih ajak lah gitu kira-kira ya. Sebelumnya kan dibawa ke dirjenan gitu kan. Nah itu otomatis tahun ini kami disibukkan dari mulai pertengahan tahun lalu tuh memulai mengikuti apa yang dipersyaratkan sebagai lembaga, menyusun Renstra dan seterusnya lah untuk 2025-2029 ya. Jadi lebih banyak kerja-kerja birokrasi teknokrasinya lah kira-kira gitu. Gitu. Jadi sudah mulai tertata gitu ya. Mulai tertata ya secara kelembagaan seperti itulah kira-kira ya. Gitu. Nah, mungkin ini Bang, karena teman-teman mungkin ada juga yang belum tahu gitu ya tentang KND dan tugas perannya gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit gitu. Ya kalau Komisi Nasional Disabilitas atau sering disingkat KND itu kan mandat dari Undang-Undang 8 tahun 2016 dan juga Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2020. Nah lembaga ini ditugaskan untuk memantau, mengevaluasi dan mengadvokasi atas penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Nah dari sisi kelembagaannya memang lembaga non struktural, kolektif kolegial dan bersifat independen. Nah, di KND itu ada 7 orang komisioner, ada 4 disabilitas dan 3 non disabilitas komisionernya. Kami didukung oleh kami sering sebut itu unsur KND ya. Ada staf khusus, ada kelompok kerja, ada pelaksana akomodasi yang layak, dan ada kesekretariatan gitu. Nah kalau kesekretariatan full disupport dari Kementerian Sosial, dalam hari dari kesekjenan gitu. Kira-kira singkatnya konteks kelembagaan KND itu yang dimandatkan kepada kami kira-kira gitu.
dan peran utamanya adalah ini ya Bang ya, mengadvokasi, Ya, memantau, memantau, mengevaluasi, mengevaluasi. ya, Jadi itu kira-kira. ya. Kalau kalau mau lebih panjang tentu ini ya. Lihat website. Ya, lihat Betul website kita. betul betul. Heeh. Nah, ngomong-ngomong dengan peran KND yang sebegitu ini ya, Mhm, sebegitu penting gitu ya, mhm, tentu mhm. kan berarti ini ya, dari dekat memantau, mengetahui betul perkembangan dari bagaimana sebenarnya, eee, situasi terkait dengan pemenuhan hak difabel, penyandang Oke, disabilitas, perkembangan saat ini ya. gitu. Nah, ada isu-isu apa atau hal-hal perkembangan apa Bang yang kayaknya Oh, penting buat diketahui teman-teman di oke, berbagai daerah gitu? baik, oke. Yang pasti kita, Indonesia kan baru menyelesaikan lah ya, fase pergantian kepemimpinan ya Iya, eee, mungkin di kuartal terakhir di tahun lalu ya, dan mhm, mungkin juga sampai sekarang pun apa, istilahnya itu, penyesuaian dan seterusnya lah dengan pemimpin yang baru. Termasuk dengan, visi misi, mmm, otomatis seperti itu ya, mhm, diawali dari situ, mhm, yang mhm, sering kita kenal dengan Astacita dan Cita-cita, seterusnya. mhm, Nah, itu yang mulai diterjemahkan, eee, di RPJMN maupun RPJPN, dalam mhm, konteks negara kita. mhm, Nah, termasuk juga di KND, seperti mhm, itu. mhm, Nah, di sisi lain, juga ada isu-isu terkait misalnya, kebijakan efisiensi anggaran ya, iya, kemudian program-program prioritas nasional, yang mmm, tentu juga harus KND sikapi juga gitu. mhm, Nah, mhm, dalam menyikapi berbagai macam hal itu, tentu, kami selalu mencoba, di kami itu ada disebut dengan twin track approach ya, terkait mmm, dengan hak penyandang disabilitas. mhm, Bagaimana, eee, approach pertama itu terkait afirmatif ya, mhm, langkah-langkah afirmatif. mhm, Dan yang kedua itu kita sering sebut interseksional atau pengaruh utamaan lah di mhm, berbagai, program prioritas atau apapun lah dalam mhm, konteks itu. mhm. Nah mungkin kalau berbicara, kebijakan efisiensi anggaran, ya kalau dibilang tidak berdampak ya itu mengingkari. Pasti ada dampaknya, tetapi Iya, bagaimana kita, mensiasati mhm, dengan twin track approach tadi ya, itu satu. Yang kedua adalah, bagaimana, optimalisasi ya mhm, sudah berjalan, kemudian mengharmonisasi kebijakannya, mhm, itu tantangannya sih, mhm, ya. mhm, Bagaimana dalam setiap, kebijakan apapun terkait program prioritas, terkait dengan, penerjemahan astas kita dan seterusnya, itu selalu isu-isu disabilitas itu ada di dalamnya, mmm, ya. mmm, Memang tantangannya nggak gampang gitu ya, mhm, mhm, tetapi, eee, dengan tugas dan fungsi yang dimandatkan ya, kami selalu berusaha untuk, kalau kita berbicara hak kan pemangku kewajiban lah bahasanya seperti itulah mhm, ya, mhm, atau representasi dari negara itu betul-betul komit, betul-betul concern terhadap isu-isu disabilitas, baik sebagai langkah afirmatif di sektoral masing-masing, mhm, baik di level pemerintahan juga termasuk, langkah-langkah, interseksional atau mainstreaming dari mhm, program-program pembangunan yang ada. mmm, Nah, itu yang selalu kami upayakan melalui, riset kecil ya, mhm, mhm, bahkan melakukan assessment, modality dari sebuah program, mhm, itu yang kami lakukan. mhm, Kemudian, berujung pada, policy brief maupun rekomendasi. mmm, Dan alhamdulillah, sampai hampir pertengahan tahun ini, langkah-langkah advokasi yang kami lakukan itu cukup efektif, mhm, ya.
walaupun memang belum kelihatan hasilnya gitu ya. Belum kalau berbicara berapa jumlah dan seterusnya gitu ya. Tetapi memasukkan perspektif disabilitas itu mulai dan kita lakukan sejak Januari kemarin. Sebagai salah satu contoh, ada program prioritas nasional terkait DTSEN ya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Dan itu menjadi program prioritas ya tahun ini. Bagaimana semua data di Indonesia itu ada di situ dan menjadi base untuk perencanaan pembangunan, mekanisme anggaran dan seterusnya. Nah, itu juga kami memasukkan perspektif disabilitas, mengadvokasinya, membuat piloting juga. Sebagai salah satu contoh kalau berbicara data ini, sering saya nggak tahu nih kalau Mas Joni di KTP-nya di balik admin duk itu tertera sebagai disabilitas apa enggak? Ini yang kami lakukan sekarang piloting ya. Kami mengatakan itu jemput bola dan inisiatif. Ada dua jadi. Nah, kebetulan kemarin juga bersama dengan Dukcapil DKI kami melakukan piloting. Bagaimana memudahkan inisiatif kalau dilakukan oleh teman-teman secara mandiri atau dibantu oleh Peksos di desa-desa misalnya. Jadi mengupdate gitu ya? Iya, langsung di aplikasi gitu. Nah, memang sekarang ada satu persyaratan baku yang harus kita siapkan, yaitu surat keterangan disabilitas. Nah, ini pun lagi berproses di Kementerian Kesehatan utamanya untuk ada surat edaran dan seterusnya, sehingga layanan terdepan kesehatan, baik itu di posyandu atau bahkan di puskesmas itu bisa mendapatkan otorisasi. Jadi nggak perlu rujukan sampai ke mana gitu. Termasuk juga dari piloting kami itu bagaimana teman-teman organisasi, teman-teman komunitas itu punya legacy. Ya, mereka kan kadang-kadang kalau butuh expert, seberapa banyak psikolog di Indonesia, seberapa banyak psikiater di Indonesia. Artinya apa? Melibatkan orang tua, komunitas, ya. Nanti walaupun nanti suratnya memang tetap dari posyandu, tetapi semacam ada penguatan ya dari teman-teman gitu. Itu yang dimaksud dengan inisiatif tadi. Nah, itu terkait DTSN. Alhamdulillah terakhir di luar Resosek, di luar DTKS itu sudah hampir 15 juta seluruh Indonesia ya, di luar data hasil Resosek dan DTKS. Ya. Itu berarti yang 15 juta itu data dari DTSN. Itu sedang pada proses saat ini adalah proses yang namanya saya lupa istilahnya itu. Verifikasi ulang. Ya. Tetapi harapan kami itu kan tidak hanya sebatas saya disabilitas. Hanya declare itu saja. Harapannya nanti ada etapa berikut karena ada mandat juga Undang-Undang 8 tahun 2016 terkait data satu data nasional penyandang disabilitas itu loh. Itu kan mandat ya. Walaupun ada aturan peralihan nanti akan dialihkan kepada Kemendagri. Nah, itu sedang berproses. Outputnya apa? Yaitu kartu penyandang disabilitas. Karena sampai saat ini belum ada format terkait di Adminduk itu, entah karena digital ya. Ketika nomor induknya diklik kayak gitu, oh Mas Joni disabilitas. Nah, ini ada aturan peralihan karena Undang-Undang Kependudukan pun lagi revisi terkait terminologi masih cacat dan seterusnya. Gitu. Nah, itu still advokasi itu terkait data. Nah, itu memang sekarang lagi berjalan, walaupun ada istilahnya desil ya. Desil itu adalah kategorisasi peringkat dari sosial ekonomi masing-masing individu, gitu. Nah, itu di grading dari 1 sampai 10. 1 sampai 10. Ya, kalau 1 itu udah ekstrem miskin lah istilahnya itu gitu. Dari sosial ekonomi. Indikator-indikator sosial ekonominya.
Nah, tetapi ada satu hal yang ingin kami perjuangkan juga. Penyandang disabilitas itu kadang-kadang mungkin di desir 3, desir 4 gitu. Tetapi yang perlu diperhatikan juga, kita jangan terlalu terpakem dengan desir itu, indikator desir, karena ada overcost. Nah, overcost ini kan tidak tergambar dalam indikator. Jadi gampangnya penghasilannya kayaknya udah tinggi. Ya, gitu. akhirnya tapi biaya tambahannya bisa jadi. Nah, akhirnya PBI-nya ditolak gitu. Nah, ini salah satu contoh aspirasi yang kami dapatkan beberapa hari ini gitu. Betul. Karena ini adalah masa peralihan dari DTKS dan seterusnya. Ternyata UMKM-nya maju, karena UMKM maju dia nambah daya. Ya. Dari 900 ke 1.200 nggak masuk lagi di sini 1, 2. Nah, ini sedang kami lakukan policy briefnya karena mungkin sekitar tanggal 10-an, tanggal 11-an gitulah ya. Kami akan piloting di DIY dan Jawa Tengah. Gitu. Terkait DTSN ini gitu. Termasuk juga program yang lain selain data adalah terkait dengan sekolah rakyat. Iya. Ya, itu juga sama. Dan bahkan kami sekarang lagi berproses di sekretariat bersama itu menjadi steering committee untuk kurikulum yang inklusif. Karena kan faktanya di SR itu kan yang menjadi prioritas anak-anak kita itu adalah di desir 1, miskin ekstrim gitu. Nah, tetapi kami selalu bilang nggak bisa itu jadikan indikator ketika berbicara disabilitas, ada overcost. Bahkan jadi backbone anak ini. Iya. Akhirnya kami bikin brief, akhirnya ada kesepahaman ketika anak ini masuk ke boarding, keluarganya harus berdaya, harus diintervensi, empowering gitu. Oh, jadi bukan hanya anaknya saja tidak, yang masuk tapi di sekolah. keluarganya. Karena kan kita faktanya kan mereka jadi backbone. Terlepas negatif atau positif ya, terlepas dari jalanan atau ya itu dalam konteks negatif lah. Tetapi itu fakta, mereka bisa dapatkan X rupiah per hari gitu loh. Nah, itu yang perlu menjadi catatan penting yang kami advokasi. Kami sudah pilotin di Jawa Barat kemarin, brief pertama sudah kami sampaikan. Nah, mudah-mudahan dengan Jawa Tengah dan DIY, kemudian rencananya ke Aceh dan NTT. Jadi itu pilotingnya seperti itu. Jadi ada yang di barat, timur, dan di tengah. Kira-kira gitu. Ya, ini kami kombinasi nih antara DTSN tadi sama sekolah rakyat. Termasuk juga MBG dan lain-lain. Nah, termasuk ketika berbicara SR, bagaimana juga teman-teman yang memang mempunyai kompetensi sebagai pendamping, ya, sebagai wali, sebagai guru, itu juga sudah kami advokasi. Dan sudah mulai di list di semua daerah yang punya misalnya dia memang dari keguruan dan seterusnya. Gitu. Itu dalam proses lah sekarang. Karena sebenarnya SR ini kan hanya awal saja di Kemensos. Karena mereka punya resource kan. Ujungnya itu pasti akan ke pemerintah daerah. Kira-kira gitu. Nah, itu kira-kira update yang terkini dari berbagai macam program. Lumayan, Ya, termasuk juga advokasi beberapa kebijakan ya terkait program legislasi, revisi Undang-Undang 39 ya terkait hak asasi manusia. Kemudian Undang-Undang daerah kepulauan, ini 3T ini kan. Nah, itu faktanya kan disabilitas di sana. Dan nggak kebayang ya gimana kerentanannya lebih besar lagi. Gitu. Nah, kemudian ada juga kami kemarin juga terkait KUHP ya, terkait pengampuan, terkait akomodasi yang layak dan seterusnya lah. Termasuk rencana perubahan Undang-Undang Sisdiknas. Nah, itu yang dalam konteks legislasi sampai pertengahan tahun depan kira-kira gitu. Yang sedang memang menjadi concern kami juga. Mungkin itu kira-kira update besarannya lah ya di nasional. Cukup banyak ini. Kalau saya
daftar tadi berarti satu terkait dengan efisiensi, yang Betul. kedua terkait data terpadu sosial ekonomi Ekonomi nasional, nasional, betul. lalu ketiga lagi ngawal juga sekolah rakyat Rakyat. gitu. Kemudian MBG. MBG Iya. dan Legislasi, program berbagai macam legislasi nasional. iya, termasuk tadi yang terakhir ini ya, UU Sisdiknas yang Iya. lagi mau direvisi. Tapi kan itu kan yang sifatnya memang tidak spesifik disabilitas ya legislasi tadi. Kami Iya, juga mengawal iya. terkait RAN fase 2 Iya, ya. iya. RAD yang baru 6 gitu kan. Perda yang baru 200 sekian gitu, termasuk unit layanan disabilitas di sektor pendidikan maupun ketenagakerjaan. Wah, gitu. luar biasa ini. Ya memang kayak gitulah. Nah, yang Baik. unik lagi di kalau sesional sifatnya, sekarang juga KND sedang memantau dan mendampingi haji yang di Mekah. Jadi Iya. Bu Dante dan Pak Deka lagi di sana. Karena faktanya memang masih tantangan ketika disabilitas naik haji atau umroh. Nah, itu yang memang lagi kami pantau dengan indikator yang kami miliki ya. Dan harapannya akan menjadi kebijakan nanti di Kementerian Agama. Iya. Salah satu yang banyak diusulkan itu Bang, kalau kebijakan terkait haji itu adalah daftar antrian untuk difabel. Iya. Karena kan tingkat kerentanannya dengan usia yang sama-sama 60 tahun misalnya, pasti kan tingkat kesehatan fisiknya dan seterusnya. Jadi memang itu salah satu, belum rekomendasi ya, tapi imajinasi rekomendasinya memang ke arah sana. Gitu. Kira-kira afirmasinya gimana? Ya, terkait dengan kelompok disabilitas, lansia dan seterusnya gitu. Afirmasi itu penting tuh. Jadi bukan hanya sisi aksesibilitas tapi afirmasi lah. Termasuk afirmasi antrian. Kalau tertinggal terus. Dan itu memang jadi fokus kami lah ya. Ini advokasi hampir 2 tahun ya, pendekatan dengan Kementerian Agama selama hampir 2 tahun. Ya, alhamdulillah tahun ini bisa dilibatkan, bisa ada legacy kita, walaupun nanti tahun depan kan pindah ke badan ya, penyelenggara haji. Tapi kami juga sudah ketemu dengan pimpinan badan itu, dan mudah-mudahan sepulang dari sana Bu Dante bisa memberikan rekomendasi lah, membuat briefnya lah seperti apa, supaya menjadi kebijakan. Kira-kira gitu sih. Tapi ini tentu juga untuk konteks agama yang lain juga kan Bang? Oh iya. Contoh kemarin juga di April Bang Kikin itu pergi ke Flores terkait jalan salib dan seterusnya lah. Bagaimana itu akses terhadap disabilitas, bagaimana disabilitas juga bisa. Karena itu kan momentum setahun sekali dan sedunia gitu. Iya betul. Termasuk juga kemarin akhir tahun lalu saya ke Toraja terkait dengan gereja, termasuk agama-agama yang lain juga. Gitu. Iya betul. Karena kalau agama nggak menjadi aksesibel itu bukan Tuhan yang nggak mikirin, tapi umat yang beragama. Iya. Umat marah itu. Betul. Iya, ya itu kira-kira yang memang jadi keseharian kami pada saat ini. Gitu kira-kira. Saya mau mendalami sedikit, mungkin nggak semuanya Bang, karena banyak ini. Nggak cukup sehari. Nggak cukup sehari nanti kalau semua didalami. Iya. Teman-teman tapi bisa komen ya, misalnya mana yang mau didalami lagi gitu ya dari boleh. Nah, cuman ini Bang, soal data ini. Ini kan kegelisahan di semua sektor ya sebetulnya. Dan di berbagai daerah juga sudah mulai jadi kegelisahan. Jadi misalnya ngobrol dengan Pemda, dengan dinas-dinas tertentu, ya kami mau ini. Cuman kami nggak punya datanya untuk menganalisa kebutuhannya seperti apa. Nah, kira-kira pertanyaannya 2 di awal ini. Yang pertama, yang data terpadu sosial ekonomi nasional ini kira-kira kapan nih bisa mulai dimanfaatkan di daerah gitu oleh Pemda, oleh teman-teman organisasi gitu. Nah, kemudian ada nggak kira-kira
yang bisa dilakukan oleh teman-teman di daerah, atau ini menunggu saja proses di nasional gitu, atau ada yang bisa dilakukan untuk kayak, ayo dong kami memang membutuhkan ini dan ini Ya, perlu segera gitu. oke. Jadi oh ya, tadi saya lupa tadi bahasa sekarang lagi proses ground checking. Oh, oke. Ya. Nah, Ground harapannya checking. memang Juni ini mulai jalan Mm-mm. DTSN itu. Ngomong-ngomong sambil minum. Ya, ya sambil minum. Mari minum teman-teman. Mm-mm. Harapannya seperti itu. Memang ada semacam ya bahasa saya kekosongan ya. Mm-mm. Kekosongan ketika transisi dari berbagai macam sistem pendataan tadi, ada DTKS, ada di daerah pun ada, ini semua ditarik menjadi DTSN tadi gitu. Dan ini menjadi kayak hold area gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, kami sih kemarin juga dengan Pusdatin, Kemensos dan BPS karena mereka leading sektoralnya, itu mewanti-wanti hal ini. Jangan sampai layanan ya, kemudian health coverage atau yang lain-lain yang memang berbasis data-data sebelumnya itu jadi masalah. Walaupun kami juga mendengar aduan maupun aspirasi terkait hal itu. Nah, kami mengawal ini, bahkan kemarin ini juga masih ada rakor dengan BPS dan Pusdatin terkait hal ini, bagaimana percepatan ground checking ini selesai, gitu, untuk menjadi data yang siap digunakan oleh multi pihak. Iya. Dan informasi berikutnya, kalau saya tidak salah, per 3 bulan akan ada updating. Akan setiap 3 bulan akan ada updating. Setiap 3 bulan akan ada updating. Dan itu berbekal dengan kebijakan gitu. Jadi mungkin kalau terjadi permasalahan yang memang sifatnya mendesak dan seterusnya, ya ada apalah semacam exit strategi lah ya kalau bicara di isu disabilitas, monggo sampaikan kepada kami akan langsung mereferal kontekstual permasalahan itu. Kayak kemarin juga ada yang di Jogja, teman tiba-tiba hilang dari PBI yang saya cerita tadi. Iya, iya, Ya, betul, kemudian, banyak ya itu salah satu contoh lah ya. Nah, jangan sungkan-sungkan untuk ke kanal center kita lah, ke KND terkait isu-isu disabilitas. Karena sampai saat ini kami juga masih terkonek dengan common centernya, gitu. Iya. Dan memang itu nanti juga aplikasi DTSN itu juga akan bisa individual inisiatif ya. Oh, jadi di aplikasi itu nanti bisa update sendiri Bisa. gitu ya? Oh, oke. Tapi Kayak yang itu ya, apa namanya? Apa yang Dukcapil itu kan ada tuh ada aplikasinya tuh. dulu ada ya. Nah, itu bisa update sendiri, tapi tetap akan ada bahasa mereka ground checking lah dalam periode-periode tertentu. Ya, mudah-mudahan Juni ini bisa segera running karena dalam konteks RPJMN dan seterusnya, Juni memang mesti jalan kan. Iya, Basisnya betul, dari mana? Itu sih sedang berproses. Nah, kalau memang ada kendala, monggo kita komunikasikan. Artinya ini dari sisi daerah ya sementara tunggu dulu gitu ya, tunggu dulu untuk sampai pada sistem ini running gitu ya. Betul. Tetapi kalau memang ada yang sifatnya mendesak ya, khususnya isu disabilitas, monggo kita komunikasikan. Ya. Kami akan mereferal, memasukkan itu ke common center supaya untuk ditindaklanjuti. Sampai saat ini sih, ya alhamdulillah kerjasama kolaborasi itu bisa berjalan dengan baik lah. Ya, gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi ini harapan dan berita baik ya kalau soal data ini, karena sebenarnya ini ya itu tadi kegelisahan yang sudah cukup panjang. Ya. Jadi semoga nanti kita tunggu perkembangannya. Ini Bang, berikutnya itu ada titipan sebenarnya kegelisahan teman-teman soal surat keterangan disabilitas itu. Itu kan ini ya ada beberapa contoh kasus, misalnya kepolisian. Kepolisian tuh saya nggak tahu di daerah lain, tapi di Jogja misalnya itu surat keterangan
kesehatan itu, termasuk surat keterangan disabilitas itu harus didapat dari rumah sakit yang ditunjuk oleh kepolisian. Oke. Jadi kan kalau masyarakat pada umumnya ngurus SIM itu kan bisa dapat surat keterangan kesehatan di rumah sakit yang dekat ya, Betul. dekat. Bahkan Layanan terdepan. kadang layanannya sudah ada di situ Iya, gitu. betul. Tapi kemarin ada kasus kawan itu yang dia dirujuk untuk dapat surat keterangan disabilitasnya itu harus dari Rumah Sakit Bayangkara. Sementara Polresnya di Sleman. Nah ini kan harus bolak-balik dia menggunakan motor roda 3 Iya, pakai iya, kursi iya. roda gitu-gitu. Nah ini mungkin apakah memang seperti itu gitu, atau sebenarnya ini prosedur yang bisa bisa diintegrasikan ke penyedia layanan yang untuk pemeriksaan kesehatan itu secara umum gitu, nggak perlu ada rumah sakit khusus yang ditunjuk begitu. Nah, termasuk di banyak daerah kalau ini saya dengar malah meluas ya. Banyak daerah itu jadi sebagian puskesmas misalnya sudah bisa mengeluarkan itu dan ada formatnya, mereka punya formatnya. Tapi sebagian yang lain itu kasusnya masih belum punya formatnya atau merasa tidak bisa untuk mengeluarkan itu gitu, sampai kemudian harus ke rumah sakit atau klinik yang harus coba-coba di beberapa tempat gitu. Nah ini gimana Bang? Sudah ada standarisasi belum untuk hal-hal seperti itu? Nah memang ke hari Kamis minggu yang lalu kami ada rakor dengan Kementerian Kesehatan terkait hal ini. Karena memang ini harus dipersiapkan ya, terkait pemutakhiran data di Adminduk itu satu. Ini kan ujung-ujungnya sebenarnya outputnya juga berbicara konsesi yang akan sebentar lagi berlaku ya. Yang kebijakannya lagi diharmonisasi di Kementerian Hukum. Nah itu kesepahaman kami dengan Kementerian Kesehatan akan diupayakan di layanan terdepan dari kesehatan. Ya, entah itu posyandu, entah itu puskesmas, tapi dengan kategorisasi tertentu. Karena ada level-levelnya ya. Nah, dan itu diakui surat itu gitu. Dan itu akan dilindungi oleh sebuah kebijakan. Kami belum tahu itu bentuknya permen atau surat edaran. Arahnya ke sana. Tapi semacam NA-nya sudah didiskusikan, termasuk bahkan sampai ke saya bilang template lah ya, itunya, otorisasinya, dan akan dimasukkan sebagai salah satu persyaratan dalam kategorisasi layanan kesehatan yang diupayakan di layanan terdepan, yang terdekat kepada masyarakat. Nah itu pertemuan hari Kamis minggu yang lalu kalau tidak salah. Itu. Nah kita lagi terus memantau proses advokasi ini ya, terkait surat keterangan disabilitas ini. Di sisi lain kami juga dalam piloting yang berkaitan dengan data tadi, pemutahiran data juga kami sering melibatkan perguruan tinggi yang memiliki fakultas psikologi, fakultas kedokteran, mereka punya otorisasi itu. Nah memang kalau teman-teman komunitas, teman-teman organisasi itu punya semacam inisiasi pemutakhiran data, nanti coba mungkin ini sebenarnya ada rencana kita akan semacam bikin webinar ya, semacam bukan bintek lah, tidak seperti itu, tapi mensosialisasikan dulu nih cara IPA gitu, caranya bagaimana? Karena itu ada aplikasi, kemudian ada saya lupa form nomor berapa gitu. Jadi step-stepnya itu akan kita coba sosialisasikan bersama teman-teman dari Kemendagri, kira-kira gitu sih. Dalam konteks surat keterangan tadi, betul memang bahwa permasalahan-permasalahan yang disampaikan Mas Joni tadi kami juga tahu ya, bahkan lagi banyak nih kebutuhan surat keterangan disabilitas. Iya. Dengan berbagai macam maksud lah ya. Tetapi kita lagi mengadvokasi agar surat keterangan itu bisa didapatkan di layanan kesehatan terdepan. Jadi bukan karena
rumah sakitnya siapa, tidak itu. Tapi otorisasi berdasarkan grading dari layanan kesehatan, gitu. Berarti ini ya, penyedia pelayanan kesehatan tingkat pertama, Tingkat pertama ya, puskesmas yang itu kan. puskesmas itu. Bahkan ada posyandu yang paripurna itu kan bisa juga gitu, gitu. Iya, Ya, iya. kita harapkan sampai ke situ. Dan itu akan keren sebetulnya kalau kemudian bisa terhubung juga ke data tadi ya. Kemudian jadi misalnya, ini itu. sudah dikeluarkan Ya, surat ya. keterangan nih, berarti Ya. langsung otomatis masuk di Ya, kami update data. Jadi kami memang berkolaborasi dengan kalau teman-teman tahu Institut Kependudukan Indonesia IKI. Nah, ada ide liar seperti tadi untuk memutus mata rantai birokrasi, jadi coba lagi kita simulasikan lah itu. Jadi ketika betul. surat keterangan itu keluar, automatically terupdate juga di Mindu, gitu kira-kira. Karena pengalaman saya waktu kuliah di Inggris itu begitu. Jadi langsung terkonek semua ya. Iya, jadi di awal waktu saya masuk itu kan hanya terregister di kampus sebagai International Student with Disabilities gitu. Jadi mahasiswa internasional yang difabel. Nah, lalu kemudian ada semacam pendataan dari semacam mungkin kalau di sini ini ya pekerja sosial. Oke, Peksos. Pekerja sosial gitu pendataan. Nah, setelah didata saya dapat semacam surat keterangan bahwa saya sudah terregister sebagai mahasiswa internasional ya, pendatang gitulah, dengan disabilitas, supaya punya hak misalnya untuk dapat beberapa jenis pelayanan gitu-gitu. Dan itu ternyata langsung connect di berbagai database yang mereka punya. Ya, harapannya seperti itulah Mas ya. Keren nih. Kami lagi kolaborasi dengan IKI dalam hal itu, karena mereka juga yang sekarang juga leading dalam konteks advokasi terkait revisi undang-undang Admin tadi, gitu. Nah, keren ini, keren. Jadi semoga ya kita bisa semoga lah. dapat ini. Ya, kita advokasi bersama lah. Nah, ada satu lagi Bang, ini yang cukup terkait juga dengan beberapa pendiskusian yang cukup ramai waktu itu di anggota formasi itu terkait dengan revisi UU Sisdiknas. Nah, tadi juga Bang Jona menyampaikan ini sudah sedang bergulir gitu ya, KND mengawal. Nah, kan gini ya, UU Sisdiknas yang sekarang ini itu kan substansi tentang pendidikan inklusif, kemudian bagaimana itu pelaksanaannya, infrastrukturnya dan seterusnya itu kan sangat minim ya. Betul. Sangat minim dan sebenarnya di regulasi yang turunan undang-undang disabilitas sudah banyak perkembangan gitu. Misalnya ULD pendidikan dan lain-lain. Cuman kan itu masih terpisah dengan UU Sisdiknas. Betul. Nah, menurut Bang Jona, menurut KND gitu ya, dengan sedang bergulirnya revisi UU Sisdiknas ini sebenarnya catatan yang cukup mendasar untuk kemudian nanti dibawa di revisi UU ini apa Bang? Yang pasti pertama ada gugatan terkait wajib belajar ya, yang di MK terkait UU Sisdiknas sebelumnya gitu kan, yang akhirnya mewajibkan terkait dengan harus gratis dan seterusnya. Otomatis itu jadi concern pertama lah dulu ya, karena itu yang paling terupdate lah, yang hasil dari MK. Nah yang kedua terkait dengan undang-undang Sisdiknas itu sendiri kan, kalau berbicara penyandang disabilitas itu kan di salah satu pasalnya itu kan memang diberikan pilihan ya, bahwa disabilitas bisa mengakses semua jenjang pendidikan melalui jalur reguler atau sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dan sekolah khusus. Tetapi catatannya dua itu harus terdekat dengan domisili teman-teman disabilitas. Namun faktanya kan tidak sesimpel itu, karena amanat dalam konteks teman-teman disabilitas, cuman
cuma pasal itu aja. Iya, betul. Sementara regulasi yang disampaikan Mas Joni sudah sampai bicara aksesibilitas, akomodasi yang layak dan seterusnya. Termasuk munculnya peraturan menteri 40 berapa itu saya lupa terkait dengan ULD dan akomodasi layak di satuan pendidikan. Iya. Nah, bagaimana revisi Undang-Undang Sisdiknas ini menjadi bernas dan punya perspektif inklusif penyandang disabilitas itu memang sedang kami pelajari dari draft yang kami juga lagi mencari draft yang sahih. Banyak sekali draft. Sudah ada draft ya? Ya itu kan memang harus otorisasi meminta. Kadang-kadang nggak muncul gitu di permukaan gitu. Nah kami mencoba menggunakan mandat tugas fungsi lah ya, berelasi dengan eksekutif maupun legislatif untuk mendapatkan draft nolnya lah versi masing-masing. Sama ketika kami berbicara KUHP kemarin, ya kami mendapatkan draft nolnya gitu. Nah itu sekarang yang lagi kami upayakan secara formal ya. Kami juga berkoordinasi dengan karena kami selalu menggiring ini ke perspektif HAM ya. Nah, kami berkoordinasi juga dengan Kementerian HAM, termasuk juga Kemenko, Hukum, IMIPAS. Nah, kira-kira gitu. Supaya setidaknya kami sampai pada fase DIN dan RDP. Gitu. Itu tujuannya. Karena nanti setelah pasca itu kan ada advokasi ya, sampai berbicara ke fraksi, kalau itu inisiatif legislatif, harus sampai ke sana. Dan termasuk juga mengadvokasi masuk ke dalam tim. Nah, harus sampai ke sana gitu. Nah, ini lagi berproses, termasuk juga kami berencana untuk menjaring aspirasi dari teman-teman. Ya. Nah itu yang saya mau tanyakan Bang, gimana nih partisipasi kawan-kawan yang di luar di luar sistem kementerian dan lembaga itu bisa ada jalannya gitu untuk didengar, kemudian juga diakomodasi harapannya. Betul. Oke, ada beberapa saya bilang inilah ya, program-program lah ya, program-program legislasi yang memang menjadi advokasi dari baik itu mitra pembangunan, organisasi global dan seterusnya, dan termasuk di sektor pendidikan tadi. Nah kami berkolaborasi sama mereka juga. Nah bagaimana menyerap aspirasi tadi supaya tidak terjadi kebuntuan gitu. Versinya teman-teman itu pasti menjadi satu masukan yang sangat berharga. Ya. Kayak kemarin ketika berbicara KUHP misalnya kami karena critical point-nya di teman-teman mental ya, intelektual. Ya kita berkomunikasi, berkoordinasi gitu ya. Ya sekemampuan kami dengan ya tadi ya yang di awal tadi saya bilang efisiensi misalnya gitu ya. Jadi memang kolaborasi itu jadi kita selalu berusaha untuk cari upaya-upaya lah ya. Kayak misalnya kemarin sudah RDP KUHP, sebelum masuk ke fraksi ini ada rencana kami juga untuk semacam saya nggak bilang RDP versinya kami, tetapi bagaimana menurut teman-teman gitu. Walaupun itu mungkin sekedar Zoom atau apa gitu. Nah itu memang kami sedang rencanakan dari hasil kemarin pendapat mereka apa gitu ya terhadap karena mereka juga lagi menggodok. Biasanya tuh 2 minggu mereka akan feedback gitu terhadap DIM yang kami berikan gitu. Jadi coba seperti itu sih Mas Joni ya. Jadi membuka ruang-ruang partisipatif ya, termasuk berkolaborasi kalau tadi Mas Joni bilang teman-teman formasi, ayo kita sama-sama mungkin Zoom bareng dalam konteks teman-teman seperti apa dan seterusnya. Supaya itu juga masuk dalam dokumen yang akan dibahas gitu ya di konteks masing-masing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam pembahasan-pembahasan itu biasanya juga kami boleh mengajak, utamanya di legislatif, ya. Penting nih Bang. Lah mekanisme itu memang ada. Nah, tetapi catatan pentingnya kan tentu pada tugas fungsi posisi masing-masing. Itu poin penting yang ingin kami highlight gitu ya. Karena kayak kemarin RDP KUHP
kami udah berjanji akan mengajak teman-teman next time, karena ini kan masih Iya. berproses nih ya. Iya, iya, Ya itu. iya. Dan mereka minta segera advokasi fraksi-fraksi karena ujungnya juga perintah fraksi. Jadi ada itu mekanisme kedua. Iya. Nah, mekanisme ketiga, walaupun itu inisiatif dari legislatif misalnya, kebanyakan sekarang kan inisiatif legislatif. Iya. Iya. Tetapi faktanya NA-nya itu kan memang dikerjakan oleh eksekutif. Oke. Gitu. Jadi kolaborasinya seperti itu. Kebanyakan yang saya perhatikan sekarang seperti itu. Nah, menguatkan NA ini juga kami advokasi ke leadingnya, Iya. leading sektoralnya gitu. Nah, terkait dengan undang-undang Sisdiknas ini, kemarin waktu ketemu Pak Wamen juga karena kami berbicara Permenkes terkait HKSR yang agak heboh itu, Iya. dan beliau sudah setuju mereka sudah setuju untuk semacam juknis atau apapun nanti, tapi tetap dalam bentuk kebijakan, ya. Dalam konteks informal sudah mendiskusikan ini, gitu. Bagaimana entah dokumen apapun yang mereka akan kuatkan itu juga memperhatikan partisipasi teman-teman. Jadi tiga mekanisme itu tadi, Iya. kira-kira gitu. Wah, ini menarik karena yaitu di formasi misalnya maupun di beberapa grup jejaring yang lain itu informasinya sangat minim. Bahkan teman-teman baru mendengar mau ada revisi UU Sisdiknas itu dari berita waktu itu. Dari berita dan kutipannya cukup menggelitik gitu, Bang. Jadi makanya kalau nanti akan ada pengaturan khusus. Nah, ini kan ketakutan gitu. Ada ketakutan ketika misalnya semangatnya adalah mau memperkuat pendidikan inklusif gitu, tapi kemudian quote yang muncul di media itu kan saya paham, aku paham. Jadi, Ya, karena itu juga kita harus sadari juga faktanya memang sangat erat kaitannya dengan leadership perspektif ya. Iya. Sangat erat ke sana gitu. Hmm. Nah, itu juga harus kita bangun ya, karena faktanya memang seperti itu. Iya. Perspektif itu yang akhirnya pada etapa kedua itu adalah political will. Kalau masalah jadi kebijakan dan seterusnya udah ranting ke bawahnya itu gitu. Nah, itu yang perlu dikomunikasikan terus baik secara formal maupun informal. Iya. Nah, di sisi lain memang kadangkala kok KND pelit banget sama dokumen. Ada etika yang kadang-kadang mohon teman-teman pahami juga gitu ya. Karena kami juga berkomitmen sama pihak lain pun seperti itu. Nah, cuma kita coba mengembangkan 3 mekanisme tadi dan legislator maupun eksekutifnya bisa memahami itu, kita advokasi terus, ya itu yang akan coba kita jalankan bersama, gitu kira-kira. Wah, banyak PR. Iya, PR-nya banyak dan sebenarnya banyak lagi yang mau saya dalami dari daftar tadi itu. Bahkan kalau bisa malah satu isu jadi satu. Ya paling konkret gini lah. Aku pikir misalnya kalau tadi ada kegelisahan teman-teman formasi terkait UU Sisdiknas, mungkin dalam waktu dekat kita bisa curah pendapat gitu ya. Kalau nggak saya lihat kemarin tuh ada share itu ya, semacam draft ya di grup formasi itu. Saya belum baca juga. Saya lupa yang men-share draft atau apalah, semacam list atau apa gitu. Mungkin itu bisa menjadi baseline kita untuk berdiskusi. Di samping mungkin coba kami juga mencari entah apapun namanya lah ya. Karena kan dimulai dari list of problem bisa juga dari segala macam. Bisa kita mulai diskusinya dari sana. Wih, keren. Kadang-kadang kalau udah bicara draft nih kan udah bicara NA lah, bicara ini segala macam lah. Dan draftnya versi mana itu kita juga bacanya ini yang harus di ini yang mana. Betul. Nah, itu memang butuh seni lah.
seni. Menurut saya secara pribadi seni advokasi lah, gitu. Betul, seni dan ketelatenan. Iya, gitu. Ya, gitu kira-kira Mas Joni. Nah, ini udah hampir 1 jam, Bang. Iya. Nah, karena sebenarnya banyak yang pingin saya dalami. Ya, kita bikin etapa 2 nanti. Iya. Karena cukup relevan ya beberapa perkembangan saat ini untuk didiskusikan lebih lanjut. Misalnya soal ketenaga kerjaan nih, kita juga kan gelisah dengan ULD ketenaga kerjaan yang tapi menurut saya agak di beberapa tempat progresnya agak lumayan cepat sih sebetulnya gitu. Hanya kan ini kan harusnya nggak hanya di situ-situ aja gitu. Gimana ini bisa lebih luas misalnya. Terus tadi misalnya topik yang cukup hangat Bang Juna sampaikan soal data yang nanti akan ada kaitannya juga dengan penilaian tingkat sosial ekonomi. Kita itu kan isu besarnya kemudian soal jaminan sosial ya, Bang, betul. Kemarin saya kebetulan ikut satu diskusi soal ide revisi UU SJSN. Yang mungkin nanti Bang Jona juga teman-teman KND akan kawal juga gitu. Kita udah bersurat itu. Tapi kan baru tadi. Oh iya. Nah, cuman kan itu akan agak panjang ya prosesnya, karena dia masuk di prolegnas jangka menengah. Jangka menengah sekitar pertengahan tahun depan lah. Tapi wah itu menarik dan kompleks untuk dicermati. Sangat multi kompleks ya. Bicara alat bantu, health coverage, terapi dan seterusnya. Betul. Luar biasa kalau itu. Nah, itu jadi next topik lah. Mungkin next topik kita perlu lebih spesifik gitu ya, Bang ya. Kalau topik-topik tertentu. Betul, gitu ya. boleh. Dan nggak saya aja kali. Kalau Mas Joni pas datang ke Jakarta kita panggil lah pihak pemangku kewajibannya. Nggak apa-apa. Mungkin dari Kemenko atau siapa pas ada waktu luang nanti kita coba kondisikan bisa ngobrol seperti inilah. Jadi betul-betul informasi itu didapatkan bisa kita pahami bersama lah gitu. Iya. Yang utama semoga ini bisa jadi pembuka gitu informasi kepada teman-teman yang lebih luas di daerah apa sebenarnya yang sedang terjadi, kemudian bagaimana kita juga bisa menjadi bagian. Oh iya, harus jadi bagian. Karena kalau enggak ya tidak akan jadi efektif. Itu pasti seperti itu. Benar. Itu udah pasti nggak efektif dan ya kita udah banyak pengalaman yang harus direfleksikan bersama ketika kebijakan itu tidak partisipatif, tidak kelolosan bahasanya sering kayak gitu. Tidak terpantau. Waduh, tahu gitu. Tahu. Udah lahir bingung sendiri kitanya gitu ya. Betul. Itu yang kontekstual tidak efektifnya tadi gitu ya. Bagaimana mau dilaksanakan sementara kita masih terus berproses mengadvokasi ulang gitu lah. Seperti itulah sih. Harapannya sih kita well prepared lah. Iya. Ya gitu. Oke. Nah, sebagai penutup Bang, ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Ya yang pasti PR kita masih saya nggak bilang PR lah ya. Bagaimana kita membangun ownership terhadap peluang sekaligus tantangan lah, baik di level nasional maupun daerah ya. Selalu harus dimulai dari kebijakan, itu udah keniscayaan lah menurut kami karena sudah ada kebijakannya juga belum tentu bisa terimplementasi dengan baik, apalagi tidak ada. Nah ini PR besar. Terkait rencana aksi daerah, RAN, fase 2, kemudian Perda, ULD dan seterusnya. Karena memang sistem pemerintahan kita ya selalu beracuan pada kebijakan. Ya. Itu satu, baik yang sifatnya spesifik disabilitas maupun macam-macam yang kita sebutkan tadi ya. Terkait HAM, KUHAP yang sifatnya interseksional. Nah, yang kedua tentu pasti adalah terkait bagaimana prinsip-prinsip pembangunan yang harus memenuhi kriteria aksesibilitas, akomodasi yang layak itu juga harus kita advokasi terus, ya termasuk juga nomenklatur
itu ternyata nggak gampang juga pengalaman kami gitu ya, memperjuangkan JBI juga sampai sekarang. Kemarin Bu Ibu siapa kemarin saya lupa yang di forum kemarin juga mengatakan baru membicarakan itu kan Iya, di iya, Bappenas. iya. Nah kami sekarang still ongoing di Kemenakernya untuk merumuskan naskah akademiknya bahwa itu profesi gitu loh. Iya. Termasuk pendamping disabilitas. Salah satu contohnya itulah. Nah, jadi prinsip-prinsip supaya aspek-aspek hak penyandang disabilitas itu bisa terwujud itu, ya itu harus menjadi perhatian khusus kita juga ya. Harmonisasi kebijakan, aksesibilitas akomodasi yang layak. Dan yang ketiga yang paling penting itu adalah full meaning participation tadi. Ini jangan sampai lolos. Ya. Sekali lagi jangan sampai lolos. Kalau nggak sulit, akan sangat sulit. Itu udah terbukti. Iya, iya. Sudah terbukti dan apa? Saya ambil contoh gini lah. Daerah-daerah yang DPO atau komunitas disabilitasnya itu tidak berkembang, pasti di situ sulit mengadvokasi kebijakan. Pasti sulit berbicara program pembangunan yang inklusif atau apalagi bicara mekanisme anggaran. Itu udah fakta. Itu udah riset kecil kami. Artinya apa? PR kita yang terbesar berikutnya adalah bagaimana teman-teman disabilitas mau berkomunitas ya, mau mengasah diri dalam konteks advokasi sekecil apapun, minimal self advokasi gitu ya untuk kebutuhan kita sendiri. Itu masih menjadi tantangan yang luar biasa. Apalagi di rural area, di aspek geografis yang menantang gitu ya. Itu aduh, kalau nggak kita konsolidasikan ya, kita tidak mobilisasi, itu akan sangat sulit. Akan sangat sulit. Sangat miris misalnya sebuah dinas, ini fakta nih kami temukan. Ketika ditanya anggaran terkait penyandang disabilitas berapa 1 tahun ini Pak? 5 juta. Itu salah satu contoh. Ya, itu tantangan kita lah. Jadi 3 hal penting tadi mungkin bisa menjadi concern kita bersama lah dalam proses advokasi bersama ini gitu. Baik, terima kasih banyak Bang. Ini kita pasti akan lanjutkan di momen-momen diskusi selanjutnya. Tapi yang saya tangkap dari poin Bang Jona itu ada 4 kata sebenarnya. Apa tuh? Malah saya nggak tahu. Mau berubah, harus bergerak. Betul. Teman-teman, perkuat kolektivitasnya gitu ya, kira-kira perkuat organisasi dan komunitas kita, dan mari kolaborasi tadi kolaborasi gandeng kanan kiri betul, dan ya tetap harus konsisten bergerak. Kita jangan menganggap teman kita sebagai lawan lah. Betul. Itu teman sama-sama mengadvokasi. Iya, jadi kalau perbedaan pendapat sedikit wajar. Dinamika itu. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Bang. Kita makasih akan banyak. ketemu di segmen selanjutnya, sehat Mas Joni. Sehat-sehat. Yes. Luar biasa. Salam Kita ketemu inklusi. lagi teman-teman. Salam inklusi.